Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat petunjuk hidayah pada ajaran Islam, di mana karakter ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Sekali lagi, rahmatan lil alamin. Seluruh alam tentu mencakup semua makhluk, bahkan tidak sekedar manusia saja, apalagi hanya sekedar orang yang beriman saja. Inilah karakter ajaran Islam yang rahmat itu, kebaikannya itu dirasakan oleh seluruh makhluk, seluruh alam. Allah juga berfirman di surat Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah aku utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Baghawi, makna rahmatan lil alamin adalah huwa amun fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Ini adalah umum, mencakup orang-orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Maka sejak awal karakter ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat bagi semua makhluk, bagi seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Sehingga aturan-aturannya, ketentuan-ketentuan ajaran Islam, nilai-nilai yang dibawa oleh ajaran Islam ini memberikan maslahat buat seluruh alam. Di sisi lain, Islam juga datang sebagai suatu alat perubahan. Datang untuk merubah dari masyarakat yang tidak berperadaban menuju masyarakat yang berperadaban. Masyarakat yang bodoh menuju masyarakat yang berpengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai alat perubahan diperlukan interaksi, hubungan yang baik dengan elemen atau komponen yang hendak diubah. Maka ajaran Islam pun juga datang dengan karakter yang kompatibel, yang mampu berinteraksi dengan segala kalangan. Sebagaimana karakter rahmat lil alamin, maka ajaran Islam pun Allah turunkan kompatibel untuk berinteraksi dengan berbagai elemen, dengan berbagai kalangan. Hal ini tampak yang pertama yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini, bagaimana karakteristik para rasul yang Allah utus sebagai agen perubahan. Tentu ini akan menjadi pelajaran bagi kita yang menginginkan menjadi agen perubahan, merubah masyarakat yang tidak baik menjadi lebih baik, masyarakat yang tidak beradab menjadi beradab. Maka kita bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan para rasul sebagai agen perubahan ini, mempersiapkan karakternya adalah karakter yang mampu berinteraksi, karakter yang bisa berkomunikasi, berhubungan dengan objeknya. Karakter yang pertama diantaranya bisa kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim,
Yaitu seorang rasul yang Allah utus adalah dari golongan manusia. Karena objeknya adalah manusia, bukan dari golongan malaikat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia pada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Apa makna rasulan min anfusihim? Rasul dari golongan mereka sendiri. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ay min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, ay basyarim mithlihim, yaitu dari kalangan manusia seperti mereka. Tentu hal ini bertujuan agar manusia yang menjadi objek dakwahnya dapat melihat dan berinteraksi secara langsung. Tidak ada sekat, tidak ada penghalang untuk berinteraksi. Sebagaimana ini juga dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi, min anfusihim liyu'rafa haluhu wa la takhfa alaihi tariqatuhu. Dari golongan mereka sendiri agar dapat diketahui kondisinya. Jadi tidak ada yang tertutup, tidak eksklusif. Inilah karakter agen perubahan, bukan sosok yang tidak tersentuh, atau dalam bahasa kita yang tidak menginjak tanah, dan tidak ada yang tersembunyi dari ajarannya. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul sebagai agen perubahan ini dari kalangan malaikat, tentu Allah juga harus merubah wujudnya dulu menjadi wujud manusia. Hal ini sebagaimana firman-Nya, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Dan sekiranya Rasul itu dari kalangan malaikat, kami jadikan dari kalangan malaikat, tentulah kami jadikan dia itu berwujud manusia, berwujud laki-laki. Agar apa? Agar bisa berinteraksi. Maka suatu hal yang tidak sesuai dengan nilai Al-Quran manakala orang yang berkeinginan melakukan perubahan di masyarakat justru tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Karena dia memposisikan berbeda, memposisikan diri tidak bisa disentuh. Kemudian yang kedua, bagaimana karakter Rasul yang Allah utus untuk memudahkan interaksinya dengan kaumnya, yaitu setiap Rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepadanya. Persamaan bahasa antara rasul dan kaumnya ini agar komunikasi tidak ada penghalang. Tentu bahasa kaum ini juga bisa bermakna luas. Kita berbicara sesuai kondisi yang dihadapi. Kita berbicara dengan bahasa kaum juga bisa bermakna kita bisa memposisikan apa yang kita sampaikan bisa diterima, mudah difahami. Dan karakter yang ketiga yang menjadi modal agen perubahan sehingga mudah berinteraksi dengan kaumnya, Allah jadikan Rasul itu memiliki aktivitas yang sama seperti manusia pada umumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka pasti memakan makanan, mereka juga berjalan di pasar-pasar. Artinya Rasul ini adalah seorang yang memiliki tabiat yang sama dengan manusia yang lain. Mereka juga makan, minum, mereka juga beraktivitas, bekerja.
Termasuk dalam ayat lain disebutkan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau dan kami berikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Yang ini sangat menunjukkan sisi humanis para rasul. Yang sama, mereka juga beraktivitas, mereka juga perlu makan dan minum, mereka juga menikah, juga memiliki keturunan. Sehingga hal ini memaksimalkan tugas dakwah mereka, memudahkan mereka membaur dalam masyarakat, dalam aktivitas keseharian. Karena para rasul juga beraktivitas sebagaimana kaumnya beraktivitas. Tidak ada jarak, tidak memposisikan berbeda atau memposisikan orang lain jauh di bawahnya. Padahal masyarakat yang dihadapi oleh para rasul saat itu adalah masyarakat yang tidak beriman mayoritasnya. Maka dari itulah mereka diutus. Hal ini sekali lagi setidaknya menjadi gambaran awal terkait karakter nilai Al-Quran, karakter ajaran Islam yang kompatibel untuk berinteraksi dengan kalangan manapun. Sehingga tidak dibenarkan seorang muslim memiliki karakter yang eksklusif yang hanya bergaul dengan kalangannya saja atau hanya berlaku baik dengan kalangannya saja. Karena di atas jelas menyelisih karakter para rasul. Bahkan Rasulullah SAW pun juga mewasiatkan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang membaur dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak membaur dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Kita perhatikan redaksi hadis ini, perintah Rasulullah SAW untuk membaur dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan dan cobaannya menunjukkan bahwa interaksi dengan masyarakat itu tidak selalu dalam kondisi yang ideal. Sehingga kita diperintahkan bersabar. Maka pemahaman yang tidak tepat ketika seseorang membayangkan interaksi itu harus ideal, apalagi ideal menurut persepsi dirinya sendiri. Adanya perintah bersabar ini justru menunjukkan bahwasanya interaksi itu tidak selalu dalam kondisi yang ideal. Dan tentu saja ajaran Islam juga kompatibel bagaimana kita berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang tidak ideal ini sehingga rahmat tersebut tetap dapat dirasakan.